Jadi semestinya semua kaum muslimin punya perhatian terhadap adab-adab yang diajarkan ketika beridul fitri, berhari raya. Semuanya insya Allah akan menambah besarnya pahala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz jika mengganggu, sedang iktikaf ya Ustaz. Sedang menunggu seseorang, barangkali bisa membaca seayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat, begitu. Jika diizinkan, kami ingin bertanya sesuatu Ustaz. Ya tentu diizinkan insya Allah ya. Boleh mau tanya apa, tapi jangan susah-susah ya, yang mudah-mudah soalnya. Begini Ustaz, sebentar lagi kan Ramadan usai, terus kita beridul fitri, lebaran Ustaz. Ya benar, senang ya kita sudah mau lebaran itu. Sebagian orang Masya Allah senang banget sudah mau lebaran gitu ya, Masya Allah. Yang benar, kita senang atau sedih ya Ustaz? Ya ada senangnya, ada sedihnya. Senang kenapa? Karena alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita bisa menyelesaikan amalan-amalan soleh di waktu-waktu yang sangat istimewa ini. Tentu masih banyak kekurangan-kekurangan ya, tapi senang alhamdulillah bisa sampai akhir Ramadan. Sedihnya kenapa? Karena kesempatan yang sangat istimewa ini sudah habis. Sedangkan kita tidak tahu apakah nanti bisa ketemu lagi dengan Ramadan, dengan kesempatan yang sangat baik ini atau tidak. Sehingga kita merasa bersedih. Jadi jangan senangnya karena apa? Oh sudah bebas, nggak puasa lagi, ya. Atau bahkan na'udzubillah sudah bebas mau maksiat lagi, na'udzubillah. Sedihnya misalkan waduh aku nggak beli baju baru, misalkan nggak beli ini dan itu, bukan begitu. Masya Allah, begitu ya Ustaz. Semoga Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun kalau berkaitan dengan Idul Fitri, itu di sana ada beberapa adab yang dijelaskan oleh para ulama yang mestinya menjadi perhatian seluruh kaum muslimin. Apa saja itu ya Ustaz? Adabnya diantaranya yang pertama adalah disunahkan untuk mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang ini terdapat asar dari para salaf ya, bahwa kalau mau berangkat ke sholat id itu baik Idul Fitri atau Idul Adha hendaknya mandi ya, kemudian pakai wangi-wangian kalau yang laki-laki ya, kalau perempuan tidak. Yang mandi ini tentu banyak hikmahnya ya. Coba apa hikmahnya ini ya? Karena saat itu adalah berkumpulnya orang banyak, sama halnya dengan sholat Jumat Ustaz. Ya betul, barakallahu fiik. Jadi saat berkumpul dengan orang banyak semestinya kita menjaga ya, supaya tidak menimbulkan aroma-aroma yang tidak sedap begitu ya. Kemudian adab yang kedua adalah berhias atau memakai pakaian yang terbagus, terbaik. Bukan yang terbaru ya, nggak harus pakai baju baru, nggak harus. Tapi yang terbaik. Yang kalau laki-laki yang sangat disukai oleh Nabi SAW berwarna putih ya. Tapi nggak boleh sutra kalau laki-laki ya. Sutra itu pakaian penduduk surga. Boleh laki-laki dan perempuan di sana nanti. Ya, adapun di dunia kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra. Yang Nabi dulu pernah melihat seorang laki-laki pakai sutra. Maka Nabi mengatakan innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Ini adalah pakaian bagi orang yang nggak punya bagian nanti di akhirat. Ya, ini kalau dipakai oleh laki-laki. Ya. Adapun kalau perempuan, maka seyogyanya mereka tidak berhias, malah menampilkan keindahan dan kecantikan mereka di hadapan ya wanita, di hadapan laki-laki yang lain.
Tapi yang dianjurkan tadi adalah siapa? Kaum laki-laki ya, pemakai wangi-wangi dan seterusnya. Jadi kalau perempuan boleh ya Ustaz? Iya, boleh bagi wanita untuk pakai sutra ya. Tapi semestinya tidak dipakai untuk dilihat oleh orang banyak ya. Untuk siapa? Untuk suaminya saja. Sehingga kalau keluar rumah ya, hendaknya ya pakai pakaian yang biasa, tidak mau menarik perhatian laki-laki. Yang itu Masya Allah ya, kadang wanita rata-rata begitu kalau keluar berhias luar biasa ya. Tapi kalau di rumah tidak mau berhias, ini keliru ya. Baik. Jadi yang bagus mereka keluar dengan pakaian yang biasa, jangan pakai wangi-wangian begitu ya. Kemudian adab yang berikutnya adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya. Yang itu menunjukkan bahwa berarti hari itu sudah bukan hari puasa lagi ya. Adapun kalau sholat Idul Adha, bagi orang yang berkorban hendaknya nanti makannya kalau sembelihan kurbannya sudah disembelih. Kemudian setelah itu adalah bertakbir ya, atau memperbanyak takbir, wabil khusus ketika mau berangkat ke sholat Id ya, itu hendaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yaituknil aidah walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Anjuran untuk mengagungkan Allah, bertakbir ya. Gimana coba bacaan takbirnya gimana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah, udah kayak lebaran ya. Di situ tadi Allahu Akbar 2 kali ya. Di sana ada riwayat yang 3 kali. Boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Yang kemudian adabnya adalah saling memberikan ucapan selamat ya. Selamat Idul Fitri atau selamat hari raya. Misalnya yang ada asar dari salaf kita itu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minka kalau laki-laki, taqabbalallahu minna wa minki kalau perempuan. Semoga Allah menerima dariku dan darimu, dariku dan dari kalian, yakni amal-amal solehnya. Juga misalkan kullu am wa antum bi khair misalnya, atau selamat hari raya, itu selagi ucapan-ucapan yang baik maka insya Allah tidak mengapa ya. Kemudian yang terakhir adalah ketika berangkat dan pulang ke sholat Id itu berbeda jalannya ya. Misalkan berangkat lewat selatan, pulangnya lewat utara atau sebaliknya misalnya. Yang ini ada anjuran dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya apa saja ya Ustaz? Hikmahnya diantaranya adalah supaya kita ini banyak bekas-bekas kebaikan ya di atas muka bumi ini. Karena bumi nanti akan menghabarkan tentang apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau berangkat ke sholat Id, pulang itu kan kebaikan ya. Nah, lewat sini berarti nanti insya Allah banyak. Nah, Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan apa yang sudah atau yang dulu pernah dikerjakan di atas permukaannya. Ya, maka ini menjadi tahdzir, peringatan untuk kita, jangan sampai kita meninggalkan di atas permukaan bumi ini bekas, tapi bekas yang jelek. Kalau pernah, segera ditutupi dengan taubatan nasuha. Ya, tapi perbanyak bekas-bekas yang baik. Juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanin mubin. Jadi jangan sampai kita pernah duduk di tempat ngapain? Judi. Kita pernah baring di tempat ngapain? Mabuk. Misalkan na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz.
Wa fikum barakallah. Kemudian tambahan ya, adat juga ini, yaitu jangan sampai kita ketika Idul Fitri malah melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, dihindari maksiat. Karena biasanya habis sholat Id terus sebagian main ya ke tempat saudara, tetangga, ya kerabat dan seterusnya. Kalau ini hal yang mubah, boleh ya. Maka apa? Waspada, hindari maksiat. Contohnya salaman dengan yang bukan mahram, ya nggak boleh. Walaupun apa? Sedulur ya, walaupun kerabat, tapi kalau bukan mahram nggak boleh. Kemudian juga hendaknya tetap memperhatikan sholat, jangan asyik ke sana kemari, sholatnya terabaikan, ya dijaga. Sholat jamaah di masjid masing-masing hendaknya tetap dikumandangkan azan dan dijaga sholat berjamaah. Begitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita yang soleh, ya, dan mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin, serta menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.